Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, kita mau bahas juga untuk hasil rangkuman ya dari FOMC jam 1 pagi tadi teman-teman gitu. Dan sebelum kita bahas untuk FOMC ya, ini kita lihat dulu kalau gold itu dia sudah berada di level harga yang cukup tinggi ya di 2458 sebagai hard record di sini, dan saat ini berada di 2450 teman-teman ya di sini. Lalu setelah dia sideways ya seharian ya, jadi pada saat FOMC ya setelah selesai statementnya keluar, gold itu naik ya, naik sampai saat ini tuh belum ada penurunan sama sekali, dan ini dia kalau kita pantau pun yang masih sideways juga gitu di range 2444 sampai 2450-an gitu teman-teman. Nah kemudian sebelum kita lanjut ya untuk bahas hasil rangkuman untuk FOMC, kita lihat juga untuk dolar. Jadi dolar itu setelah ada FOMC statementnya keluar atau setelah FOMC ya, dolar itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan, itu dari 104.69 ya sampai 103.95 ya teman-teman ya. Ini memang menunjukkan kalau memang strength ya atau kekuatan dari si dolar ini tuh sudah mulai melemah, dan interest ya orang-orang ke dolar ini tuh juga sudah mulai berkurang teman-teman gitu. Oke, sekarang kita lihat juga kita lihat nih ya untuk hasil FOMC itu apa aja sih gitu. Jadi di sini ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Yang pertama itu kalau kita lihat di sini ada The Fed mempertahankan suku bunga pada 5.5% gitu. Jadi ini masih belum ada perubahan ya teman-teman ya gitu. Ya, dan ini udah pertemuan ke-7 berturut-turut ya, di mana The Fed tidak mengubah suku bunga gitu. Lalu di poin nomor 2, pernyataan The Fed lebih agresif dari yang diharapkan dan mengisyaratkan bahwa suku bunga ya mengisyaratkan bahwa suku bunga kemungkinan akan tetap tinggi lebih lama dari yang diharapkan sebelumnya. Nah di sini ada perubahan statement kalau saya lihat ya, dari speech yang kemarin di bulan Juli ya, The Fed bilang sebenarnya dia itu akan menurunkan suku bunga ya dalam waktu dekat, dan memang kayak lebih digembar-gembor lah gitu ya teman-teman ya, dan pengetatan ekonomi pun bagi dia tuh udah terlalu lama gitu teman-teman. Tapi di statement FOMC justru dia ada sedikit perubahan, di mana dia balik lagi ke draft yang lama gitu. Dia akan tetap menahan suku bunga untuk tetap tinggi dengan waktu yang lebih lama gitu teman-teman. Dan di poin nomor 3 ya, The Fed mengulangin bahwa mereka menunggu kepercayaan yang lebih besar gitu. Jadi mereka butuh kepercayaan diri lagi nih gitu pada report inflasi selanjutnya gitu ya, laporan inflasi yang selanjutnya. Terus sebelum mereka memutuskan untuk memangkas suku bunga, yang artinya ya sebenarnya di sini sama lagi nih kayak di bulan-bulan kemarin gitu ya, mereka butuh laporan inflasi lagi. Karena kalau kita lihat memang inflasi masih di stagnan di 3% ke atas ya, 3,1, terus yang terakhir itu kan 3,3 gitu teman-teman ya, 3,3 itu kita cek di sini. Nah, inflasi masih stagnan di 3,3 ya kan, dari 3,4, 3,6 ya, ini memang udah sedikit penurunan ya dari 3,8 nih ya, 3,8 turun ke 3,3 gitu teman-teman. Dan ini memang cukup bagus untuk perkembangan dari si The Fed itu sendiri ya, dari ekonominya gitu kan. Cuma memang masih belum optimal atau memenuhi nih ya harapan dari si The Fed itu sendiri gitu teman-teman. Jadi mungkin ya di sini The Fed mengkhawatirkan ya, kalau misalkan dia memangkas atau menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini ya, otomatis mereka ini inflasinya akan tinggi kembali gitu, dan nantinya ya itu akan sia-sia gitu apa yang udah mereka turunkan dan perjuangan selama itu, kayak ya udah nanti balik lagi ke awal gitu. Makanya mungkin itu juga jadi salah satu ketakutan untuk mereka gitu teman-teman. Makanya mereka itu mau menurunkan suku bunga, tapi nanti mereka bilang setelah si The Fed ini yakin ya bahwa si inflasi ini sudah turun ke 2% atau kayak 2,8, 2,9, mungkin mereka udah bisa mulai menurunkan suku bunga gitu teman-teman.
Oke, jadi di situ ya poin penjelasan yang mungkin yang saya dapat ya dari si The Fed itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian pernyataan yang keempat itu ada, atau sorry, poin keempat ya, itu The Fed mengatakan bahwa inflasi telah meredah. Nah, di sini dia bilang inflasi telah meredah. Oke, telah meredah dalam beberapa bulan terakhir, tetapi agak tinggi gitu ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, yang dari 3,9 turun ke 3,8, 3,4 ya, terus terakhir 3,3 gitu kan. Nah, itu kan memang betul ya, secara grafik inflasi menurun gitu karena memang disebabkan oleh suku bunga yang tinggi gitu. Nah, nanti kalau misalkan in case dengan kondisi inflasi yang masih 3,3 ya, terus mereka naikin lagi suku bunga, turunin suku bunga, takutnya ya, mereka tuh takutnya nanti di report selanjutnya tuh naik lagi ke 3,5 atau 3,7 ya gitu teman-teman gitu. Makanya mereka tuh masih belum mau menurunkan si suku bunga ini gitu. Oke, terus yang kelima ya, pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa tidak ada pemotongan suku bunga yang akan terjadi sampai the Fed ya yakin bahwa inflasi akan bergerak ke 2%. Gitu teman-teman. Jadi ini relate ya dari poin pertama ya sampai poin kelima ini relate semua gitu. Dan saya udah perhatiin juga ya, sebenarnya dia masih berkutik di inflasi gitu teman-teman. Jadi draft yang lama tuh masih sama semua ya untuk FOMC-nya gitu teman-teman. Terus poin penting ya, pernyataan The Fed memberikan nada yang kurang dovish dari yang diharapkan menjelang pertemuan FOMC, bertentangan dengan ekspektasi pasar ya. Nah, di sini nih memberikan nada yang kurang dovish ya, terus bertentangan dengan ekspektasi pasar karena The Fed tidak mengarah pada pemotongan suku bunga pada bulan September gitu. Jadi speech yang kemarin di bulan Juli itu bisa dikatakan ada game changer ya. Ini update terbaru dari si The Fed ini sendiri gitu teman-teman gitu. Makanya kita kembali lagi ke draft yang lama ya, dimana The Fed itu akan menanti suku bunga turun, akan memangkas suku bunga sampai si inflasi yakin dia turun ke 2% atau kepala 2 gitu teman-teman. Jadi selama inflasi di atas 3 ya, The Fed tidak akan memangkas suku bunga gitu teman-teman. Oke. Ya itulah kenapa si dolar itu anjlok ya. Jadi bukan karena dipangkas suku bunga, tapi karena bisa dikatakan pasar itu agak kecewa sama pelakuannya si The Fed ini sendiri itu teman-teman. Makanya itulah dolar agak melemah gitu. Itu kalau yang saya dapatkan ya gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu pernyataannya. Nanti ini akan saya share di channel Telegram, TikTok, dan juga IG Juna Trading ID teman-teman. Jadi kalian bolehlah bantu-bantu saya untuk subscribe, follow ya kan, support Juna Trading ID supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten seperti ini ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut untuk lihat news dulu ya. Aduh, ini kalau kita lihat news hari ini lumayan banyak ya. Kemarin itu yesterday ya. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol aja ya di sini ya. Oke, yesterday ini kalau kita lihat ada ADP. Jadi ADP-nya ini kalau kita lihat juga sebenarnya kurang bagus ya. 155, 122 ya. Ini kurang oke. Chicago PMI itu bagus ya. Walaupun masih di bawah ekspektasi ya, previousnya ini jelek juga sih sebenarnya. Karena ini kenapa hijau bang? Karena dia posisinya lebih tinggi dari yang forecastnya, makanya hijau. Itu pembacaan sistem sih sebenarnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan previousnya itu jelek gitu teman-teman. Jadi overall sih sebenarnya jelek untuk si DXY ya kemarin ya gitu. Nah ini kita udah dapat nih dua data, George Job Opening ya sama ADP gitu teman-teman. Nah ADP kurang bagus ya. Kemudian untuk George Job Opening yaitu di hari kemarin ya, Jobs Opening ya di hari Selasa itu kurang bagus juga gitu. Kenapa bang? Ini kan kurang bagus tapi hijau. Ini kan hijau. Kenapa kurang bagus? Nah ini karena posisinya dia lebih besar dari forecast gitu teman-teman. Makanya di sistem hijau gitu. Jadi kita yang kecoh dengan warna hijau dan merah. Kita lihat antara previous ya, previous di sini dengan actual yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, itu yang perlu dibandingkan, bukan forecastnya. Forecast mah ya ini mah data sementara yang harus dicoret setelah data asli keluar gitu teman-teman. Oke, nah sekarang berarti kita udah punya pegangan dua data, dan hari ini ada data lagi yang keluar ya,
today. Untuk USD ya, untuk USD itu ada mana ya tadi ya. Nah, jobless claim. Oke, jobless claim di sini meningkat juga 235, 236. Kemudian S&P Global US Manufacturing, ya PMI ini juga kurang bagus ya. Dan overall sih ini ISM Manufacturing di jam 9 malam juga kurang oke ya. 48.5, 48.8. Oh, ini oke nih satu ya. Satu oke. Terus yang US Manufacturing 52, 51 kurang oke. Jadi overall sih sebenarnya ini kurang bagus untuk DXY gitu. Dan untuk FOMC nanti untuk FOMC, untuk NFP ya, misalkan in case dia Industry Price Claim juga kurang bagus ya, maka bisa dipastikan ya 80% kalau dari saya untuk saat ini NFP nanti hasilnya kurang bagus juga gitu teman-teman ya. Tapi let's see aja nanti bagaimana ya, soalnya kalau memang kita dapat dari data kan begitu gitu ya, nanti hasilnya begini lagi gitu kan, kita bukan cenayang nih, kita cuma dapat ya pembacaan dari si data ini sendiri gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, kita mau bahas mengenai chart ya di sini. Oke, jadi kita lihat ya, ini untuk DXY. Jadi DXY itu mengalami penurunan karena tadi yang kita sebutkan belum sesuai dengan ekspektasi pasar gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan pasar itu agak kecewa lah ya sama pernyataan dari si The Fed itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ya, sebenarnya karena dia belum angkat suku bunga, artinya inflasi masih tinggi nih. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya ekonomi dari si Amerika itu sendiri ya itu belum begitu bagus gitu teman-teman. Makanya inflasi atau suku bunga itu belum bisa diturunkan gitu. Sedangkan negara-negara lain kan kalau kita lihat memang ya sudah beberapa negara yang menurunkan atau memangkas suku bunga itu sendiri teman-teman. Jadi itu ya maksudnya pandangan yang saya dapat ya, dan juga yang saya tangkap ya dari si The Fed dan juga pasar ini sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya informasi lebih detail atau lebih lanjut ya, itu nggak masalah, kalian boleh sharing ke saya juga gitu teman-teman. Saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang mau sharing-sharing ya kan, dan juga kita di sini juga bisa saling menambah informasi juga teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya untuk gold ya. Wow, di sini gold itu sudah turun ya, ternyata dari 2450 turun ke 2442 teman-teman. Dan kalau kita lihat juga memang penurunan ini cukup signifikan setelah dia mengalami kenaikan juga pagi hari ini ya. Dari kurang lebih 446 naik ke 458 ya, kemudian turun lagi ke 442 teman-teman. Dan ini kalau kita pantau pun ya sebenarnya untuk si gold ini dia masih berada di fase bullish movement ya, selama dia berada di atas height yang ini, di atas 2430, 2433. Kenapa? Karena ini adalah current height yang di breakout oleh si gold itu sendiri teman-teman. Jadi selama dia bertahan di atas ini ya, maka masih bullish movement untuk si goldnya. Ya, ini berarti buy zone kita ya bisa kita pantau untuk hari ini adalah di 2434, 2431. Kemudian ada lagi di 2423 sampai 420 ya. Lalu ada lagi itu di level harga 2400 dan 2498 gitu. Ya, ini ada juga sebenarnya di 412, 408. Jadi ada 4 ya buy zone yang memang perlu kita pantau. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya penurunan ini pun masih tergolong belum signifikan ya, karena seperti video yang kemarin saya update ya, gold itu masih dalam fase uptrend. Jadi saya belum percaya kalau dia turun gitu. Dan OI data dan juga sentimen juga masih bullish movement untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi untuk daily-nya itu dia masih kepentok di Fibo 76.4 yaitu di 453 ya untuk Fibonya. Nah, ini kalau kita lihat juga dia masih ada potensi untuk retest ke bawah lagi ya, ke sini sebelumnya lanjut naik gitu teman-teman. Berarti patokan kita sampai 418 sebagai range support ya daily-nya dia itu sendiri gitu teman-teman. Oke, mulai dari 343 sampai 418 ya. 434 sampai 418 yaitu adalah range support yang perlu kita pantau yang berada di area golden ratio dari si gold itu sendiri.
gitu. Nah, untuk intraday berarti selling point kita masih sama. Selling point kita 1, 2, sama di atas ini 3. Itu kurang lebih ada di level harga 2450, terus 2453, lalu 464, terus 470 ya. Kemudian ada di 2479 sampai 2482, teman-teman. Jadi ada 3 ya. Kemudian kalau misalkan in case dia berhasil break dari 440 ke bawah ya. Nah, ini kalau ada kesempatan sell, kita bisa ambil selling point juga dengan target di 31 sampai kurang lebih ke level harga breakoutnya dia yang kemarin di sini. Itu di level 420 sampai 423 gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu ya ingin saya sampaikan untuk kalian semua mengenai gold ya. Dan kalau kita lihat juga memang secara data juga masih oke, sentimen juga masih oke untuk bullish, tapi karena memang seperti yang kita tahu ya, kalau gold sudah berada di 2400-an ke atas ya, itu biasa pergerakan volatilitasnya tinggi. Jadi memang harus agak berhati-hati, teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu dua yang ingin saya sampaikan ya untuk kalian semua. Nanti siang ya saya mau update lagi untuk OI data, teman-teman. Jadi untuk lebih detail analisanya kita perlu pantau dulu OI data terbaru ya kan. Nanti akan saya update di TikTok Jurnal Trading ID. Jadi stay tune aja. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.